Keseharian hidup selalu ada persoalan yang menyulut kemarahan pemirsa. Ini umumnya orang mampu mengekspresikan emosi sampai pada batas yang sehat. Namun, sebagian justru hilang kendali, lalu melakukan perbuatan yang keji. Kebakaran hebat di sebuah desa di Kecamatan Lela, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, meludeskan satu unit sepeda motor dan sebuah kios kecil. Namun siapa sangka kebakaran itu dipicu pertengkaran suami istri hanya gara-gara uang Rp100.000 yang hilang. Karena terus saling menuduh, emosi pasangan itu tak terkendali. Puncaknya sang istri menyiramkan bensin ke harta benda mereka dan sang suami malah menyulutnya dengan korek api. Emosi tak terkendali juga menggelapkan mata seorang ibu rumah tangga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Merasa lelah mengurus 3 anaknya yang masih kecil, tapi malah dituduh selingkuh. Kemarahan wanita itu pun memuncak. Ia lantas menganiaya anak-anaknya, merekam perbuatannya itu lalu dikirim ke suaminya yang tengah bekerja di Papua. Dari kekesalannya dia itu, si wanita SP ini melampiaskannya kepada anak-anaknya masih balita. Di situ dia membuat video kemudian mengirimkan kepada suaminya. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pria ditangkap polisi usai bertindak sadis. Ia marah pada sang istri yang menuntut segera menyunatkan putra mereka, padahal uang tak ada. Kesal terus disudutkan, pria itu hilang kendali lantas memotong alat kelamin putranya yang berusia 5 tahun. Kedua orang tuanya ini berantem, bapaknya sama ibunya ini berantem, dan akhirnya dari pertengkaran itu yang tersangka ke belakang melihat silet. Marah adalah hal yang manusiawi, sementara itu di belakang kemarahan yang menjadi ledakan, umumnya terdapat tumpukan sejumlah emosi terpendam. Penting untuk mengenali apa yang menjadi sumber kemarahan agar bisa mengendalikan pikiran. Situasi yang men-trigger kita marah adalah pikiran negatif biasanya. Nah, kalau kita bisa mengolah pikiran itu, maka itu akan bisa langsung mengungkap marahnya kita. Setelah pikiran muncul kan tadi perasaan marahnya, emosinya sampai ke badan, ya misalnya ketegangan otot. Itu juga bisa kita kenali ketika kita rasanya mulai nggak nyaman tuh, rasa tegang di badan. Sejumlah teknik bisa dilakukan untuk mengelola kemarahan saat terpicu oleh suatu kejadian. Teknik pengalihan perhatian hingga mengatur napas bisa dicoba agar kemarahan tak menjadi bencana. Kemudian bisa juga dengan latihan, ya, bisa dengan konsultasi ke psikolog atau psikiater, nanti akan diajarkan namanya cognitive behavior therapy. Nah, itu yang tadi belajar untuk mengenali tahapan-tahapan marah sampai untuk mengelolanya. Ya, tak perlu ragu apalagi malu minta pertolongan profesional seperti psikiater atau psikolog. Karena dengan mengelola kemarahan, kekerasan verbal maupun fisik bisa dihindari. Kehidupan pun niscaya jadi lebih baik. Tim Liputan melaporkan.